Ya, lanjut teknologi, contoh pesawat siluman yang tidak terdeteksi oleh radar, kemudian kapal induk atau tanker mungkin, kemudian ini pabrik pengolahan kimia dan sebagainya dengan reaktornya ya. Jadi tujuan mempelajari konsep teknologi adalah untuk mengetahui, memahami hubungan manusia, alam, sains atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemakmuran. Teknologi tentang pengertian perkembangan peran dalam bidang perekonomian, teknologi negara maju, teknologi Indonesia, proses pengambilan keputusan, dan etika rekayasa. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dengan berbagai kelebihan dibandingkan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang lainnya seperti tumbuhan dan hewan. Kelebihan manusia karena memiliki akal dan hati serta struktur tubuh yang paling sempurna. Manusia diciptakan dengan misi atau tujuan utama hamba Tuhan, khalifah di bumi. Sebagai hamba Tuhan harus taat menjalankan beribadah. Sebagai khalifah di bumi harus menjalankan kepemimpinan di bumi dengan mengatur, memanfaatkan, melestarikan kehidupan di bumi. Manusia kehidupan pikirannya berupa unjuk kerja dari otak, saraf, dan indera yang bersifat analisis maupun sintesis. Juga merupakan sarana dan prasarana memahami sumber dari segala sumber kreativitasnya. Oleh karena itu, untuk menghidupkannya, manusia harus terus belajar atau berpikir sepanjang hayatnya. Setiap langkahnya merupakan proses belajar menuju pelajaran berikutnya tanpa berhenti atau bosan. Hal ini akan menimbulkan konsep belajar sepanjang hayat dan mandiri, ya, atau belajar seumur hidup. Kehidupan manusia dibangun oleh kehidupan jasmani, akal, dan rohani. Kehidupan berawal dari kelahiran manusia secara fisik jasmani sejak dalam kandungan ibu, kemudian tumbuh berkembang dengan kelengkapan berpikir, akalnya, dan selanjutnya memunculkan kesadaran rohani dalam menjalankan hidup dan kehidupannya. Bagaimana jika ada yang tidak hidup, misalnya fisiknya ataupun akalnya, pikirannya, ya, bisa terjadi. Dalam kelas fisiknya ada, tapi pikirannya tidak di dalam kelas, nah, itu tidak hidup sebenarnya. Sains, teknologi, agama. Teknologi sekalipun bersifat netral, dalam situasi tertentu dapat menjadi tidak netral karena mengandung potensi merusak dan kekuasaan. Sehingga saling membutuhkan antara sains, teknologi, dan agama. Karena apa? Karena sains tanpa teknologi menjadi pohon tanpa buah. Teknologi tanpa sains ibarat pohon tanpa akar. Yang paling baik adalah teknologi berdasarkan sains. Jadi pohon berakar kokoh, berbuah lebat. Jadi hubungan sains teknologi agama, sains teknologi membutuhkan bimbingan moral agar teknologi terkendali dan bermanfaat bagi umat manusia. Sains teknologi dibimbing agama bagai pohon berakar kokoh dan lebat, berbuah banyak dan enak. Pengertian teknologi juga tadi sudah disinggung, tapi ini adalah ungkapan lain. Teknologi berasal dari kata Yunani tekno, artinya keterampilan atau seni, diturunkan menjadi teknik dan teknologi. Teknik adalah cara atau metode untuk mencapai persyaratan keterampilan bidang tertentu. Teknologi adalah penerapan ilmu untuk tujuan praktis, merupakan cabang ilmu tentang penerapan dalam praktek dan industri, kumpulan semua cara untuk memenuhi objek materi dari kebudayaan. Jadi, teknologi adalah pemanfaatan ilmu oleh satu masyarakat pada satu saat untuk memecahkan masalah yang dihadapi
dengan mengerahkan segala alat yang ada sesuai dengan nilai kebudayaan dan skala nilai yang ada.